Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit mengupdate kembali terkait informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Ini terakhir diperbaharui tanggal 26 Juli 2021 pukul 22.15. Ini pada kemarin malam. Sebelumnya saya sudah update dan ini ada update lagi. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan otoritas berwenang terkait. Oke, ini kenapa saya ngambil dari garudaindonesia.com? Karena yang saya lihat Garuda Indonesia ini cepat sekali update-nya mengenai peraturan penerbangan. Ini saja tadi saya pantau ke Lion Air dan Sriwijaya masih menggunakan peraturan yang lama. Oke, baik. Di sini ada sedikit perubahan. Masih harus hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Fasiankes yang terdaftar di sini. Tinggal diklik saja. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC oleh Fasiankes terkait. Baik, selanjutnya. Untuk rute penerbangan dari atau ke Pulau Jawa dan Bali, ini dia, Pulau Jawa dan Bali masih sama, masih menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ini masih sama ya teman-teman dengan yang kemarin. Saya lanjut. Untuk ke Pulau Sumatera, ini ada tambahannya. Ke Pekanbaru, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Masa berlakunya 2x24 jam. Sedangkan dari Pekanbaru menggunakan surat vaksin, swab RT-PCR-nya mengikuti syarat tujuan. Oke. Ini ke Lampung masih menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Dari atau ke Sibolga masih menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ini ada tambahan lagi. Dari atau ke Tanjung Pandan, Belitung menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR 2x24 jam. Ini rapid test antigennya 1x24 jam. Hasil rapid test antigen hanya berlaku untuk penerbangan tujuan Pangkal Pinang. Oke. Ke Batam dan ke Tanjung Pinang dari luar Kepulauan Riau menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Ke Sulawesi, ini masih sama, tidak ada yang berubah. Ke Makassar menggunakan swab RT-PCR. Ke Manado masih menggunakan swab RT-PCR berlaku 2x24 jam. Dari atau ke Palu masih menggunakan surat vaksin. Untuk swab PCR dan rapid test antigennya mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Ke Gorontalo menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Dari Gorontalo menggunakan surat vaksin. Untuk swab RT-PCR dan rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan. Ke Kendari menggunakan swab RT-PCR saja berlaku 2x24 jam. Untuk ke Pulau Kalimantan, ke Pontianak wajib menggunakan swab RT-PCR dihitung sejak pengambilan sampel.
Ini ada peraturan tambahannya, bisa dibaca. Ke Banjarmasin menggunakan swab RT-PCR saja, berlaku 2 kali 24 jam. Ke Tarakan menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk rapid test antigennya berlaku 1 kali 24 jam. Ke Palangkaraya menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ke Kalimantan Timur, Balikpapan atau Berau, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dari atau ke Nusa Tenggara Barat termasuk Lombok, menggunakan surat vaksin untuk swab RT-PCR dan rapid test antigennya mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Ke Nusa Tenggara Timur, dari luar Nusa Tenggara Timur, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam, sedangkan rapid test antigennya berlaku 1 kali 24 jam. Khusus untuk Labuan Bajo yang ingin berwisata wajib mengakses halaman ini, ada di sini, mengisi registrasi dulu ya. Ke Ambon, surat vaksin untuk rapid test antigennya mengikuti syarat asal keberangkatan. Ke Jayapura, menggunakan surat vaksin, swab RT-PCR-nya berlaku 2 kali 24 jam, untuk rapid test antigennya 1 kali 24 jam. Ke Sorong, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR-nya berlaku 2 kali 24 jam, rapid test antigennya berlaku 1 kali 24 jam. Ini pun masih sama teman-teman. Ke Biak, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam, rapid test antigennya berlaku 1 kali 24 jam. Ke Timika, berlaku menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam, rapid test antigennya 1 kali 24 jam. Ke Papua Barat, selain Sorong menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR-nya berlaku 1 kali 24 jam. Dari Papua Barat, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR-nya berlaku 2 kali 24 jam. Untuk rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan. Dari atau ke Nabire, menggunakan surat vaksin, swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam, rapid test antigennya berlaku 1 kali 24 jam. Ke Merauke, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Dari Merauke, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan. Untuk asal atau tujuan selain di atas, ini yang tidak disebutkan, yang tidak ada di tabel yang di atas ini, berarti menggunakan peraturan ini ya teman-teman ya. Dari atau ke selain yang di atas ini, tujuan yang di atas ini, menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam atau menggunakan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Oke, nanti teman-teman untuk persyaratan yang ada di tabel sebelah sini bisa dibaca sendiri. Ini hal-hal yang diperhatikan masih sama. Ini ada tambahan saja. Kewajiban untuk menunjukkan surat vaksin atau kartu vaksin dikecualikan bagi
penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Ini juga ada lagi, pasien dengan kondisi sakit keras, ini tidak wajib vaksin. Ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, ini tidak juga. Kepentingan persalinan dengan maksimal pendamping 2 orang, tidak perlu vaksin. Pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang. Ini juga tidak perlu vaksin, teman-teman, yang ada di sini. Ini saya bacakan lagi. Penumpang dengan penerbangan domestik, transit, tidak keluar bandara, atau tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Misalnya teman-teman dari Makassar mau ke Medan, transit di Pulau Jawa atau Bali, dan teman-teman ketika transit tidak keluar bandara, hanya di dalam bandara saja, masih ganti pesawat, tapi tidak keluar bandara, itu menggunakan persyaratan Medan. Kalau teman-teman keluar di Pulau Jawa atau Bali, itu teman-teman harus menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Oke. Ini ada lagi penting juga ini, penumpang mohon untuk dapat menyiapkan print out, dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan. Oke, baik teman-teman. Sekian informasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman ada informasi terbaru, silahkan tulis di kolom komentar juga. Kita saling sharing. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.